Kita semua tentu familiar dengan alat bernama kalkulator. Ini program dasar kalkulator berkembang menjadi alat dan aplikasi perhitungan dalam masalah sehari-hari. Perhitungan bil belanja, pengeluaran dana nakos, tagihan listrik, bahkan tagihan air yang didasarkan pada kategori tertentu, kini sudah dapat kita hitung dengan mudah. Nah, seperti apa sih contoh dari perhitungan-perhitungan tersebut? Perkenalkan, saya adalah Feby Alfian akan membahas tentang program sederhana yang dapat menghitung jumlah tagihan air berdasarkan jenis pelanggan. Nah, kita memiliki 3 topik bahasan, yaitu isi program, source code, dan hasil program. Yang pertama ada isi program, ini adalah masalah yang akan kita selesaikan menggunakan program. Jadi ini adalah salah satu contoh soal UTS pada tahun 2021. Dibutuhkan sebuah program yang menghitung tagihan air pelanggan. Tagihan termasuk biaya dasar sebesar 10.000 dan biaya pemakaian air sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, jadi pengelompokan tagihan ini didasarkan pada jenis pelanggan dan biaya meter per meter kubik penggunaan. Nah, jenis pelanggan sendiri dibedakan menjadi very low household, low level household, middle level household, dan above middle class household. Nah, sedangkan biaya per meter kubik penggunaan dibedakan dengan kisaran antara 0 sampai 10 meter kubik, 11 sampai 20 meter kubik, dan 21 meter kubik. Nah, banyaknya pemakaian air dihitung dari selisih pembacaan meter sebelumnya dan saat ini dalam meter kubik. Jika pelanggan memiliki tunggakan atau ada tagihan yang telat bayar lebih besar dari 0, maka pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan 20.000. Nah, jadi di sini ada biaya dasar sebesar 10.000 dan ada biaya tunggakan yaitu 20.000. Nah, sedangkan biaya per meter kubik itu sendiri dibagi menjadi 12 bagian seperti rincian di bawah ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita akan simplifikasi dari harga-harga ini menjadi angka-angka yang mudah dihitung. Dan ini akan kita anggap sebagai patokan lebih dari 21 meter kubik. Kita lanjutkan dalam source code, yaitu yang pertama ada variabel. Kita inputkan dulu variabel dari program yang akan kita buat, yaitu choose is depth is continue, result meter dan harga, serta ini didasarkan pada kelompok tipe data tertentu. Kita juga memiliki array, di sini array R12, kita inputkan 12 jenis harga yang masing-masing kita simplifikasi dari data tadi. Nah, selanjutnya setelah input variabel, kita minta input dari pengguna. Yang pertama ada, kita tanyakan termasuk jenis pelanggan apakah Anda. Nah, kita meminta input dalam bentuk angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan ada 5. 5 menyatakan bahwa keluar dari program atau bahwa mereka tidak masuk dalam keempat kategori ini. Nah, 5, maka itu akan break atau keluar dari program. Selanjutnya kita akan meminta data lagi, yaitu berupa penggunaan banyak air dalam satuan meter kubik. Nah, ini kita meminta inputan dalam bentuk angka. Ini kita simpan dalam variabel meter. Nah, setelah mendapatkan inputan data, kita proses. Apabila meteran penghabisan air itu berkisar antara 0 sampai 10, maka akan masuk dalam loop ini. Nah, kita bedakan jika dia masuk dalam kategori pelanggan 1 atau yang very low, kita lihat lagi. Nah, ini 1 masuk very low household, 2 masuk low level household, dan seterusnya. Nah, seperti ini kita bedakan, jadi kita input berdasarkan jumlah meter yang kita dapatkan. Jadi pelanggan menghabiskan air berapa meter, kemudian setelah kita mendapatkan inputan itu, kita kalikan meter tersebut dengan harga per meter yang telah kita dapatkan dari data dari soal. Jadi kita tadi ada 12 array, yang masing-masing array menunjukkan harga dari
masing-masing kategori dan masing-masing meteran, seperti itu. Jadi kita proses menggunakan loop ini, kita menggunakan loop if else ini, ketika continue maka dia akan balik ke program lagi. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan processing. Setelah kita mendapatkan harga sementara, yaitu harga dari hasil looping tadi sebelum ditambahkan dengan biaya dasar dan biaya tunggakan, kita akan memprosesnya lagi dengan kita bertanya, apakah Anda memiliki tunggakan 0 jika tidak dan 1 jika ya? Nah, hasilnya akan masuk ke dalam isDep. Selanjutnya, jika kita iya memiliki tunggakan, nah harga sementara tadi akan ditambah dengan 30.000. Nah, 30.000 itu terdiri dari 10.000 biaya dasar dan 20.000 biaya tunggakan. Nah, sedangkan jika kita tidak memiliki tunggakan, kita hanya akan ditambahkan dengan 10.000 atau biaya dasar. Nah, selanjutnya output. Nah, di sini kita tinggal cout, kita tinggal menampilkan total dari biaya tagihan air. Nah, ini dia hasil pemrograman yang kita lakukan, yaitu masuk jenis pelanggan apakah Anda, kita masukkan angka 2, yaitu low level household, kemudian berapa banyak Anda menggunakan air, saya masukkan sebanyak 12. Nah, jika dihitung, ini akan mendapatkan harga sementara yaitu sebanyak 60.000. Nah, apakah sudah yakin? Kita mencet iya. Dengan huruf Y, apakah Anda memiliki tunggakan? 1 berarti iya memiliki tunggakan. Berarti dengan ditambah 30.000, 60 ditambah 30, betul 90.000. Itu dia pembahasan tentang isi program, source code, dan hasil program penghitung tagihan air. Nah, program dasar kalkulator yang berkembang menjadi alat penghitungan dalam masalah sehari-hari bisa diterapkan untuk menghitung jumlah tagihan air yang didasarkan pada jenis pelanggan. Selesai sudah pembahasan kita pada topik ini, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.